Halo guys, kembali lagi di PC Podcast Si Gembul, podcast tentang pelajaran yang tidak membosankan. Bersama saya di sini Arif Nirdayat dan kali ini kita akan membawakan tema yaitu tentang rokok dan remaja. Dan mungkin dari kalian pernah melihat entah itu di warung, di kafe atau di tempat-tempat tongkrongan yang lainnya, ada anak-anak remaja atau bahkan masih di bawah umur itu sudah merokok. Nah, kali ini kita akan membahas tema tersebut dengan bintang tamu kita yang spesial yaitu Pak Naik. Monggo Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi ada kesibukan apa Pak? Untuk sekarang karena lagi ngajar di sekolah tercinta di SMK Mabulum, jadi memang masih fokus di sekolah dulu, belum kemana-mana. Mungkin kemarin ada kegiatan kayak apa pemilu, nah itu. Oh iya benar. Cuma kan sementara ya. Benar. Tidak bulan. Oke, di sekolah SMK MU ini jadi apa Pak? Jadi guru apa, Oh Pak? iya, jadi di sini di SMK Mabulum, alhamdulillah saya dan beberapa teman lain itu jadi guru BK. Tahu BK kan? Oh tahu. Yang Panjang. biasa ini kan apa namanya? Ngasih peringatan kepada anak-anak yang bandel, bolos gitu kan? Ah iya. BK itu panjangannya apa? Apa tuh Pak? Nah, Saya belum tahu nih. BK itu bimbingan konseling. Jadi bimbingannya untuk siswa yang tidak harus bermasalah, bimbingan untuk yang mau berkembang, yang nyaman, maksudnya yang pengen tahu dia nyaman atau tidak di sekolah. Tapi untuk konselingnya memang tadi buat yang dikatakan bandel, tapi nggak bandel, sudah luar biasa. Oh alhamdulillah. Tapi selama ngajar di SMK MU ini ada kendala apa aja Pak biasanya menjadi guru BK tuh Pak? Oh iya. Yang Sebetulnya mungkin paling bukan kendala ya, mungkin lebih ke tantangan. tantangan. Oke bener. Ya, kalau tantangan sesama guru mungkin karena kita ada 6 guru BK karena siswanya banyak kan. Kurang lebih siswanya ada 1000 berapa? Semua siswa SMK MU 1900 sekian ya. Wah, Guru banyak BK sekali tuh. Iya, guru BK-nya ada 6. Kalau sesuai Kemendikbud itu minimalnya 150 siswa satu guru BK. Tapi ini kan masih belum sesuai hitungan itu. Iya benar. Kendalanya mungkin di jumlah. Kemudian kita juga dibagi ada BK khusus kelas, ada BK untuk di luar kelas. Jadi mungkin bukan kendala, tantangannya mungkin masih penyesuaian itulah ya. Kalau siswa yang luar biasa atau bandel itu enggak terlalu. Oh, nggak terlalu banyak. Dampak iya, karena itu memang tugas kan. Iya, sudah tugas. Untuk guru BK sendiri itu bimbingan untuk anak-anak kalian nggak nakal tuh masih gimana Pak? Yang untuk nggak nakalnya gitu tuh? Nah ya ini penting nih karena kita tuh siswa taunya kita mungkin zaman dulu ya, taunya tuh polisi sekolah guru BK tuh nanganin yang bandel-bandel doang, padahal mah enggak. Misalnya ada kelas 1 yang merasa dirinya belum bisa menyesuaikan dengan sekolah, Benar. beradaptasi ya bisa ngobrol dengan guru BK-nya gimana caranya. Terus saya di jurusan ini nih udah cocok belum nih? Benar. Di jurusan misalnya multimedia itu sudah sesuai keinginan saya, ikut teman atau ikut orang tua, nah itu bisa ngobrol dengan guru BK. Atau saya bakatnya di mana, kuliah jurusan apa, saya pribadinya apa, introvert, extrovert, gitu kan ngobrol dengan guru BK. Jadi tidak harus yang nakal tadi. Oh, berarti ada bimbingan secara pribadi juga gitu ya? Betul. Kalau boleh tahu Pak, sebelum jadi guru BK itu sebelumnya kemana Pak? Entah itu pendidikan di mana atau gimana? Boleh diceritain? Berarti ada waktunya buat cerita. Iya. Ada juga soalnya. Kalau kuliah S1-nya S1 psikologi. Psikologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogya ya. Benar. Kemudian setelah itu kerja, nah ini saya sempat kerja di perusahaan telekomunikasi. Itu yang menaungi Excel Axiata, di situ kurang lebih 5 tahun. Jadi sebelum di sekolah saya kerja di PT, jadi ada pengalaman ininya lah, bekerja jadi budak korporat lah, ada lah. Jadi tahu ketika pas terjun di SMK kan anak-anaknya diproyeksikan kerja. Iya benar. Nah, jadi ketika jadi guru BK di SMP dengan gelar SPSI ya, di SMK ini ya, jadi gelar SPSI, jadi
kurang lebihnya agak nyambung lah, agak nyambung kayaknya ke pendidikan. Latar belakangnya paling itu. Pas waktu kerja di telekomunikasi tadi tuh dari umur berapa tuh Pak? Berarti lulus kuliah, Oh langsung lulus kuliah apa ya gimana? lulus kuliah kosong nganggur sekitar 6 bulan, terus kerja di situ lah. Iya. Umur berapa ya? Umur 24 kayaknya. Oh masih muda. Oh berarti sempat break dulu selama 6 bulan. Ya, nyari-nyari kerja lah ya. Ya. Itu perjuangan yang udah lulus kuliah. Nah setelah dari kerja di PT Telekomunikasi itu langsung ke sini atau gimana Pak? Atau enggak nganggur juga. dulu? Ada waktu di sini kan pulang ke Cirebon, waktu itu kerja di Jogja. Oh di Ya, Jogja. di Cirebon, di lembaga pendidikan dekat rumah ada namanya Pondok Pesantren Al-Islah, terus di sebelahnya juga ada di Al-Hikmah, tahu Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Hikmah. Oh iya Itu tahu juga tahu di tahu. situ Iya, juga iya. kurang lebih 3 tahun lalu ke sini, dan akhirnya memilih antara dua, akhirnya milih yang di sini. Nggak jauh-jauh dari itu sih, anak-anak sekolah ya, santri. Selama pendidikan S1 itu berapa tahun Pak? Kira-kira Pak? S1 normalnya 4 tahun. Oh normal. Iya, Ah. tapi Cuman Bapak sih gimana tuh? di atas normal berarti ya, kurang lebih saya 6 tahun. Waduh, berarti overt ya Pak ya? Iya, over waktunya. Alasan ngambil 6 tahun apa Pak? Apa emang butuh pendidikan yang banyak atau Oh gimana? iya. Ini mah alasan aja ya, tapi jangan ditiru ya. Sebetulnya lama itu karena mengulang mata kuliah yang nilainya menurut saya tidak bagus. Oke. Seperti itu. Tapi memang waktu itu karena sambil kerja sih. Karena Oh. sambil dagang, sambil kerja, jadi banyak waktu kebuang untuk itulah. Oke, jadi Tapi jangan terhambat juga ditiru itu. ya, harusnya bisa fokus ke pendidikan, ke kuliah harusnya. Oke. Berarti kalau misalnya selama ngambil S1 tuh biayanya berapa banyak sih Pak? Itu kan sampai 6 tahun tuh, Bro. Kalau biaya saya waktu itu sekarang tuh apa sih namanya, ini sih ya. Kalau dulu PMTK selama Iya. 4 tahun tuh nggak bayar, cuma lewat dari itu baru bayar sendiri. Oh, setelah lewat 4 tahun terus bayar Ya, sendiri gitu. karena lewat dari masa wajar, waktu normal kan, kurang lebih Oke. seperti itu. Setelah masuk ke BK, sebelumnya Bapak sudah menikah atau belum Pak? Masuk ke BK? Oh, belum. Jadi memang pas kerja itu 2000, di sini 2017, menikahnya 2019. Oh, masuk sini 2017. 2017, 2017. 18, Oh, berarti 2019. kisaran udah berapa? 7 tahun. Kurang lebih, iya 7 7 tahun. tahunan ya. Oh, udah lama banget itu ya. Oke, untuk anak-anak yang merokok nih Pak, ini kan temanya kan Iya. Remaja dan rokok nih Pak. Nah, iya. Terus selama Bapak menjadi BK di sini, ada nggak sih sekolah SMK ini tuh ada yang terlibat gara-gara rokok Pak? Entah itu sampai dikeluarkan atau gimana? Oh, Boleh maksudnya ceritakan? kasus anak Ya. sekolah yang merokok. Nah, Nah, ini kan emang rokok itu jadi konsumsi konsumsi anak-anak remaja yang mungkin mencari jati diri ya. bener Ya, Pak. tidak terlepas juga di sini ada beberapa Iya. kasus, Bener. walaupun tidak banyak ada. Oh ada. Kadang-kadang di warung-warung di sekitaran sekolah Oh, ketahuan, ketemu, dipanggil, diajak ngobrol, dikasih surat peringatan, sampai dipanggil orang tua bisa. Waduh. Berkali-kali bisa. itu siswa yang sampai dipanggil orang tua banyak nggak Pak kira-kira Pak? Lumayan Oh, kalau lumayan. ya, kalau mungkin karena range waktunya panjang lumayan, tapi kalau misalnya sebulan belum tentu ada. Tapi kalau misalnya dalam 1 semester atau dalam 1 tahun 2 semester ada. Tapi tidak melulu ya, karena kan mungkin di sini juga security-nya bisa keliling, Oke. siswanya keliling ke mana? Warung, Warung-warung, jadi ya. masih bisa terkontrol. Oke, Ada benar. tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Ya, ada. Untuk menurut Bapak nih ya, anak-anak sekolah tuh yang sudah mulai merokok kayak gitu tuh itu dari pergaulan pergaulan bebas atau gimana sih Pak? Itu nggak paham soalnya tuh. Oh Itu tuh. iya, iya. Jadi karena memang temanya remaja dan rokok, Iya benar. berarti mungkin kita harus tahu dulu kenapa remaja bisa sampai merokok gitu Nah, kan. Iya. Jadi remaja itu kan menurut KBBI ini, menurut Dignas juga itu dari umur 10 sampai 24 tahun. Itu ada banyak perubahan di diri umur segitu. Oh, di umur segitu. Ya, salah satunya perubahan biologis, psikologis, sama sosial. Nah, ketika perubahan-perubahan ini terjadi di diri remaja, ada banyak remaja yang bingung.
tapi mereka akan bisa mencari jawaban atas kebingungannya itu di luar, misalnya di temen, di sekolah, di guru, di orang tua dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hal di luar yang baru seperti merokok, Ya. karena di dalam otaknya juga ada banyak perubahan tadi, jadi dia benar. bisa mencoba hal-hal tersebut. Sebetulnya bagi remaja yang merokok bakal tahu awal kali merokok itu nggak enak, Oh pahit, iya benar. Ya kan? Benar. pahit, terus bisa batuk, sesak. Tapi kenapa terus dilakukan gitu ya? Iya, benar. Karena misalnya dalam satu tongkrongan ngerokok semua, Hmm. banyak kan pasti ada salah satu yang tadinya tidak merokok akan ikut merokok. Entah itu ingin dianggap satu circle, satu tongkrongan. Kalau zaman dulu saya sekolah tuh kayaknya kalau nggak ngerokok dikata-katain dibulinya tuh banci gitu. Oh iya banci, iya benar, Zaman itu dulu. sering sekali itu Oh, ya. sekarang masih dah. Masih. 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 Pernah di tongkrongan saya juga pernah seperti itu, Pak. Ada anak tuh kan, saya kan kalau itu, saya sekarang sih ya, saya tuh ngerokok sebenarnya sih, tapi cuma jarang. Nah, ada di tongkrongan saya itu dia tuh anaknya tuh kayak culun banget tuh, Pak, alim. Nah, terus pernah ditawarin rokok. Nah, semenjak ditawarin rokok, dia kayak dibully gitu, Pak, dikata-katain banci Iya, lah, apalah segala macam sampai Iya. dia tidak main lagi di situ, Pak. Iya, jadi Sampai memang komentar gitu. salah satu kenapa terus merokok yaitu lingkungan menganggap atau menganggap tadi banci, jadi bahasanya membuli ya, membuli benar. yang tidak merokok. Jadi walaupun pahit, batuk, nggak apa-apa lah biar saya diterima, saya ngerokok akhirnya gitu kan. Ya, benar. Tapi karena itu terus-terusan merokoknya walaupun awalnya batuk, pahit, sesak napas, mungkin di lidah getir malah nggak enak, tapi karena terus-terusan zat-zat yang berbahaya. Udah tahu ada berapa zat yang berbahaya di dalam rokok? Belum tahu tuh, Pak. Saya selama ini saya ngerokok belum tahu tuh. Oh, belum. Iya. Ada banyak penelitian, jadi ada gimana? yang bilang 4.000, ada yang bilang 7.000 zat kimia dan lain sebagainya, tapi di rata-rata di 4.000 lah, 4.000 zat kimia, dan yang paling tinggi itu adalah nikotin. Oh iya benar. Ya, nikotin tuh dia menyebabkan tahu apa? Canduan. Kecanduan. Ah. Nah, kalau kecanduannya terus menerus berlangsung lama, dia akan menimbulkan memunculkan zat kimia yang namanya dopamin. Pernah dengar dopamin? Dopamin. Pernah dengar sih, cuman tuh itu saya belum tahu jelasnya itu dopamin apa iya, tuh. Dopamin tuh kayak zat kimia yang membuat kita bahagia, senang, malah over bahagia. Contoh dopamin tuh gini, kamu lagi jalan di depan, Oke. nunduk, atau ada uang 20.000, Oh, seneng kan? senang Nah, banget itu itu. muncul dopamin tuh. Oh, di situ, di situ. Iya, itu katakanlah level dopaminnya 10. Kalau kamu dapat chat dari orang yang kamu suka, Heeh. seneng kan? Oh, senang banget sih, apalagi Itu lagi awal-awalnya pacaran PDKT itu kan Iya. bisa. Tapi nggak boleh ya. Iya, iya. Nggak boleh nih, nggak boleh. Itu dopamin 25% lah. Nah, nikotin bahayanya itu bisa memunculkan dopamin di otak lebih dari itu. Karena ada zat di dalam rokok yang kalau dopamin itu kan ketika terlalu tinggi, otak ada sistem mekanisme tersendiri untuk menurunkan. Tapi karena merokok, sistemnya itu terhambat. Oh, terhambat. Katakanlah dopamin ketika merokok bisa sampai 50% senangnya. Tapi itu juga sudah kecanduan ya. Iya. Nah, itu sudah pada tahap level yang berbahaya. Karena nanti rokok itu pintu gerbang ke yang lain. Minuman keras, narkoba, Ya. ya. Karena dopamin yang 50% ini belum cukup. Ketika kamu narkoba itu bisa sampai 100-120%. Dan mereka membukanya dari rokok itu sebetulnya. Oh, sebenarnya sih dari Pintu awalnya gerbang. rokok gitu ya. Iya, bahayanya di situ sebetulnya. Berarti orang-orang yang narkoba, kesadaran narkoba, minum-minuman keras, berarti awal dari rokok itu. Rokok, pintu gerbangnya dari rokok. Mungkin yang remaja ini belum tahu, harus tahu. Bener Pak, ini juga sekaligus edukasi kepada teman-teman semua yang sedang menonton gitu kan. Ya. Pak, gimana? Aus nggak kira-kira? Oh, Ada- kalau ada minum, ada rasa minum, boleh. Ya boleh diambil. Nah, untuk orang-orang yang rokoknya sudah kecanduan tuh gimana Pak? Maksudnya tuh supaya menghindari gitu tuh. Sok sajikan dulu. Nah, kosongan. Belum ada sponsor masuk nih ya.
siap. Iya, masuk. Lagi butuh soalnya. Tadi apa pertanyaannya biar kurang lebihnya Mengurangi lah. mengurangi. Ya, mengurangi. Kalau bisa mah berhenti ya. Bener. Untuk mengurangi memang agak susah karena ini tadi saya bilang ada zat kimia yang sudah tercampur di otak. Karena ini saya mau kasih tahu dulu. Tadi perkembangan remaja kan biologi dan psikologis. Nah, salah satunya adalah ketika kalian punya keahlian baru, punya pengetahuan baru, itu di otak itu ada namanya saraf-saraf yang bercabang yang menjadi itu skill kalian baru. Kalau game itu apa kayak level baru tuh. Juga ada level gitu ya. Nah, akibat rokok itu akan terhambat. Neuron Berarti untuk naik levelnya terhambat gitu? Apa ya, gimana? jadi untuk kemampuan memiliki apa tadi misalnya keahlian, kemudian pengetahuan itu akan terhambat gara-gara rokok. Nah, ketika sudah sampai adiktif, kita akan agak sulit nih. Tapi memang yang paling pertama itu adalah dikasih edukasi dulu, dikasih tahu. Kalau merokok itu kayak tadi berbahaya, kemudian adiktif, belum ke fisik nih. Tahu kan merokok tuh di tahu. otaknya ada apalagi itu ada kanker paru-paru, ada kanker mulut gitu kan. Itu harus dikasih tahu. Ada sebetulnya jantung, paru-paru, kemudian ginjal, dalam itu bisa kena gara-gara rokok. Nah, itu diedukasi. Pernah lihat di video YouTube ada guru yang kayak gini juga. Ini dibolongin, airnya segini, dimasukin rokok. Pernah lihat. Nah, mungkin nanti dicuplikan ada ya di editing kalau bisa. Itu ternyata paru-paru orang yang ngerokok bisa lebih pekat, artinya lebih hitam dari yang dites sama guru tersebut, daripada yang tidak merokok. Tapi memang ketika remaja kalian belum akan merasakan. Nanti itu 10 sampai 20 tahun mendatang akan terasa. Tapi mungkin tergantung imun ya. Karena imun juga bisa rusak gara-gara rokok juga, itu intinya. Yang pertama tadi apa? Kasih edukasi. Yang kedua kasih pengertian juga ke anak remaja yang merokok tuh yang nggak jadi kalian keren juga sebetulnya kan. Bener ya sih, nggak terpengaruh gitu tuh entah itu cuma buat gaya-gayaan atau apa gitu kan. Katanya rokok menghilangkan stres, apa betul? Setahu saya sih selama teman saya yang rokok tuh emang menghilang stres sih Pak, dan bahkan ada teman editing saya tuh. Nah, dia kan merokok juga. Dia tuh apa ya, kayak untuk memunculkan ide-ide baru tuh dia tuh merokok dulu gitu tuh Pak. Nah, itu tuh beneran kayak itu tuh. Nah, ini edukasi yang penting juga ya. Iya. Jadi ketika dibilang merokok menghilangkan stres atau bahkan katanya dapat ide baru. Benar. Dapat insight baru, ilmu baru, sampai dapat ilham katanya kalau merokok. Itu sebetulnya enggak ya, karena sebetulnya mungkin ketika karena rokok kalian jadi menghilangkan stres, enggak, malah kalian akan stres kalau nggak ngerokok kan? Iya itu. Biasa berarti ngerokok, kemudian kalian nggak ngerokok kan stres kan? Nah, kemudian yang kedua mengenai dapat inspirasi baru, ini Adira itu dulu udah ngasih tahu di podcast dia dan di podcast. Tahu sistem apa tata cara pernapasan, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Iya. Kalau saya gambarin dulu sedikit waktunya ini nggak ya? Masih ada? Cukup lah. Bisa. Jadi di si podcast dari Corbuzier sama Adela itu dikasih gambaran gini, ketika di suatu rapat ada 10 orang, sudah terjadi perdebatan panjang panas untuk menentukan suatu keputusan nih. Si pemimpinnya udah stres, orang debat, orang ngomong, dia pusing. Terus saya keluar dulu. Dia keluar, isi rokok, sampai rokoknya habis kurang lebih 5-10 menit. Terus dia masuk lagi, dan dalam aktivitas merokok itu dia dapat ide. Itu pemecahannya pas ketika dia rokok. Sebetulnya bukan karena rokoknya. Apa tuh? Kalau kamu aktivitas ngerokok ngapain? Ya paling ngerokok, ngopi atau makan. Mulutnya gimana? Mulutnya sih kenyang-kenyang masih pakai. Hidung apakah ada aktivitas nafas? Ada. Misalnya menghirup asap, mengeluarkan asap. Nah, itu Pak. Jadi sekalinya nyerot tuh kadang ngeluarinnya tuh kadang sampai habis banget gitu tuh Pak. Nah, itu paling kayaknya sih berarti proses pernapasan sebetulnya. Jadi otak itu butuh oksigen baru per berapa jam, berapa waktu gitu ya. Nah, ketika ngerokok coba
tarik kan, Benar. kemudian dikeluarkan lewat mulut. Iya. Itu 5-10 menit itu sudah proses pernafasan itu sebetulnya. Oh. Tanpa rokok kalian bisa. Oh, bisa Ketika Pak berarti. Iya, otak sudah mumet sekolah dari jam 7 sampai jam 2, jam 12 kalian mumet, yang harus merokok. Oke. Pakai proses pernapasan aja juga bisa sebetulnya. Oke, benar. Jadi otak jadi fresh lagi, oksigen baru lagi, ide Oke. muncul, ide, gagasan, apa tadi, pokoknya kreativitas akan muncul ya. Tim benar. editing ya, nggak harus rokok berarti ya. Bisa kan? Oke, ini ada satu video yang tim kita dapat itu ada anak kecil yang sedang rokok, Pak. Oke, langsung aja. 1.5, this baby was given his first cigarette and became addicted. The disturbing images of him from a poor village in Indonesia puffing away 40 times a day were seen around the world in 2010. At 5, Artie's parents started weaning him off cigarettes, but his addiction quickly turned to food, and his weight, 52 pounds, became too high, 13 pounds more than the average weight of a child that age. Doctors stepped in to help put Artie on a healthier diet and exercise routine. He was also given activities to do where he can just be a kid. Now 9, Artie's in the 4th grade and one of the top students in his class. He's no longer smoking or overeating, but rather focusing his attention on excelling in the classroom. For Inside. Untuk video yang tersebut tentunya kan itu kan dari Amerika tuh. Nah, tidak di Indonesia. Nah, maksudnya itu tuh pergaulan bebas atau dari lingkungan sekitar, Pak? Sampai kayak gitunya gitu loh. Ya, yang saya udah lihat video itu ya, tapi kayaknya saya kaget ketika kok langsung dibahas sama media luar ternyata. Nah, iya itu, Pak. Anak tadi kan narasinya tuh anak kecil, toddler di bawah 5 tahun merokok di Indonesia. Wah, itu udah nama Indonesia banget. Udah bawa Indonesia gitu loh. Karena memang kayaknya lingkungan kayaknya. Iya. Makanya tadi pengaruh kenapa bisa merokok ya, apalagi 0 sampai 5 tahun tuh golden age, yang dia lihat itu yang akan dia lakukan karena dia nggak tahu ini benar atau salah kan, yang orang dia lihat di orang tua, di lingkungan dan lain sebagainya itu yang dia lakukan. Jadi kayaknya itu mah itu pengaruh lingkungan banget itu mah. Itu juga tadi tuh sebenarnya umur 2 tahun dia tuh sudah rokok gitu tuh. 2 tahun kan. Apalagi masih kecil gitu kan ya. Iya, dan bagusnya ketika ditangani tepat sama Kak Seto ya. Seto kan juga lulusan psikologi itu. Ternyata dia bisa berhenti kan. Lebih sehat. Ketika sudah gede nggak merokok, nggak makan terlalu banyak, akhirnya lebih sehat kan. Iya kan? Berhenti berhenti gitu kan. Berarti ada yang bakalan bisa berhenti dari walaupun itu dari kecil entah semacamnya itu, apalagi kita yang sudah kecanduan, yang sudah besar, apalagi dan yang punya pemikiran yang lebih bagus kan dari tadi kan tuh, apalagi gitulah. Oke Pak, mangga diminum dulu Pak. Oke, siap. Oke, sekarang masuknya ke segmen berikutnya Pak, yaitu Wong Takon Mari Jawab. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang dari saya nemu. Itu pertanyaan yang pertama dari Ibnu Hussein Al-Sherbani. Adakah cita-cita yang belum tercapai? Oh, cita-cita dari saya? Ya. Ya. Oke, kalau cita-cita apa ya? Karena memang kenapa saya kuliah di psikologi, kemudian ketika bekerja atau jadinya praktek mengajarnya juga berhubungan dengan anak-anak, mungkin saya cita-citanya yang belum tercapai ya buka praktek psikologi itu sih. Apa tuh kira-kira? Ya praktek psikologi itu kalau dokter kan praktek dokter. Oh iya, benar. Kalau praktek psikologi berarti bisa menangani manusia-manusia yang mungkin bermasalah mungkin ya. Kurang lebih gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua dari Naura Salsabila. Bagaimana Pak Nail tentang persoalan dan dinamika anak muda atau remaja di era milenial? Pandangan itu bisa positif, bisa negatif. Mana tuh Pak? Pendapatnya? Kalau udah ke tahun sekarang mah mungkin remajanya udah Gen Z ya. Gen Z. Milenial tuh saya, Pak Muklis, Pak Iqbal mungkin
milenial, tapi Oh, untuk oke. kelahiran 97 ke 2022 tuh sudah Gen Z. Jadi memang sekarang tuh apa ya? Unik kayaknya. Iya sih, Pak. Dulu saya kecil tuh misalnya dengar kasus pembunuhan aja, taunya dari berita atau koran, dan itu mungkin kejadian seminggu yang lalu. Tapi kalau karena ada sosial media ini, berita-berita mengerikan yang bikin kita shock, bikin kita merinding tuh hari ini jam 5 kejadian, jam 6 sudah ada di sosmed kan? Oh, Jadi langsung informasi trending itu gitu ya. sangat cepat. Benar. Kayaknya otak kita tuh udah banyak arus informasi yang terlalu banyak, terlalu melimpah, terlalu apa sih? Penuh. Jadi ya anak-anak tuh kayaknya semuanya serba cepat tuh. Tantangan bagi pendidik, guru, ustadz itu kayaknya siswa Gen Z remaja zaman sekarang tuh nggak sabaran. Oh iya, berarti langsung pengennya cepet aja Iya, gitu kan. karena tadi dari mulai pola di rumah aja main HP. Anak Nah, itu dia. kecil umur 3 tahun 4 tahun neken tombol di HP, ada tombol mikrofon kan, Iya. ngomong langsung ada kan, Heeh. itu cepet banget. Zaman saya dulu ngomong apa belum tentu kejadian, tapi mereka ngetik tombol mikrofon langsung ada. Dan ketika minta ke orang tuanya sesuatu dan tidak langsung ada, mereka akan ngamuk kan. Benar-benar. Ya karena mereka iya, jadi itu nggak belajar proses tuh. Benar. Apalagi orang tua yang zaman sekarang kalau misalnya anak-anaknya nangis langsung aja dikasih HP gitu kan. Nah, gitu. itulah peredanya dikasih HP. Nah. Jadi kayaknya anak dari kecil dari rumah udah serba cepat, di luar cepat. Kemudian ketika ada hal-hal yang membutuhkan waktu, proses mereka jadi nggak sabaran. Kayaknya itu sih yang negatifnya. Tapi Bisa kalau jadi. positifnya banyak. Betul, Pak. Ya kan HP bisa Oh iya, dapat baru, informasi ilmu baru. lebih cepat. Iya, kalian dapat beasiswa dan sebagainya dari internet kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ipul, yaitu bagaimana pengalaman Bapak bekerja menjadi guru BK? Oke. Kalau pengalaman sih memang karena khusus di sekolah ini ya, itu pengalamannya unik-unik ya. Kalian tuh siswa yang sangat luar biasa. Ada yang baik-baik banget, ada yang bukan nakal, ada yang luar biasa banget juga. Tapi memang itu jadi gambaran sih bagi guru-guru, bagi kita, ustadz, pendidik, bahwa manusia itu cara didiknya beda-beda. Ya. Benar. Remaja itu nggak bisa disamakan. Di kelas ada berapa siswa kalian biasanya? Biasanya sih antara 30 sampai 32 gitu lah. sampai 35 40 ya. Ya. Saya satu guru masuk kelas menghadapi 40 kepala. Itu gimana itu kan? Aduh. Jadi harus kita sesuaikan. Itu dia cara mengajarnya, cara ngobrol tiap orang kan beda-beda kan? Iya, benar. Bakatnya yang bawa dari rumah, ada yang seneng, ada yang lagi kesel, ada itu sih Tergantung mood tantangannya. gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Iqbal Saputra. Kenapa harus memilih menjadi guru BK? Oke. Kenapa memilih? Ini kan kuliahnya di psikologi. Psikologi tahu apa? Psikologi sih kayak nangani orang-orang yang bermasalah kayak ODGJ gitu. Apa gimana, Pak? Ya ada benernya juga sih. Saya waktu kelas 10 kayaknya lebih sering kenalan mengenai saya itu salah satunya psikologi itu ya. Psikologi itu Saiko dan Logos, ilmu tentang jiwa. Jadi ketika orang psikologi masuk ke sekolahnya mau nggak mau memang di PK sih. Kalau di PAI ada sendiri guru agama kan? Iya ada. PKN ada sendiri guru pendidikan, tapi kalau di PK ya psikologi maksudnya BK itu tadi. Oke, kita sudah sampai di segmen akhir, itu di kesimpulan. Dan kesimpulan kali ini untuk anak-anak remaja yang masih di bawah umur atau sudah di atas umur, janganlah kalian merokok ya, karena itu bahaya banget ya untuk masa depan gitu loh Pak ya. Betul. Apalagi pilihlah Pintu pergaulan yang benar-benar baik untuk kalian gitu. Jadi jangan bebas lah umpamanya apa ya. Barangkali ada kesimpulan dari Bapak? Itu dia tadi saya bilang kenapa rokok menjadi pintu gerbang, karena selalu tidak merasa cukup puas gitu. Si dopamin tadi akan misalnya dari mulai 5%, 10%, kalian akan mencari kepuasan yang lebih, dan pintu gerbangnya itu rokok, narkoba, dan akhirnya alkohol. Sedangkan narkoba dan alkohol itu pintu gerbang semua kejahatan kan? Ya. Kalau sudah narkoba dan alkohol, kalian melakukan apa aja nggak sadar kan? Benar. Jadi ya bahaya.
Lagi sampai membuat entah itu ulah yang merugikan Ya, warga kriminal, gitu kan. kriminal biasanya. Kriminal apalagi. Oke, setelah sekian lama akhirnya kita akan penutupan juga. Terima kasih kepada Bapak Nail sudah menyempatkan waktu. Dan terima kasih kepada kru dan tim yang sudah hadir dan bertugas pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.